Hai Sobat Cuan Troopers, gimana kabar portofolio kalian di akhir pekan ini? Moga-moga pada cuan-cuan ya, karena tentunya kita udah mempersiapkan kalian dengan banyak banget informasi-informasi cuan begitu ya, mulai dari pagi sampai malam begitu ya. Ini kita selalu memberikan informasi-informasi menarik, mulai dari Instagram Live, kemudian ada Telegram ya, ada blog, pokoknya semua channel dari YouTube, apalagi ya ini ya, kita akan Instagram Live hari ini. Dan topiknya menarik banget hari ini di akhir pekan. Kita akan berusaha menggunakan dan mempelajari ya strategi mencari emiten-emiten yang masih lagging gitu ya. Emiten-emiten yang masih lagging seperti apa. Nah, tapi sebelum kita masuk nih ke pembahasan kita dan sebelum kita nanti ngobrol dengan narasumber kita ini yang pasti udah ditunggu-tunggu ya oleh para Cuan Troopers kita tentunya ya. Gue mau ngucapin selamat dulu buat 50 orang yang udah kepilih untuk bisa menggunakan aplikasi Newspot begitu ya, untuk ngelihat nanti dan juga untuk mereview tentunya gimana aplikasi dari Newspot ini nanti akan lebih dahsyat begitu ya dipergunakan oleh Cuan Troopers ini untuk meraup cuan begitu ya, entah untuk trading, untuk investing, untuk scalping, pokoknya semuanya itu bakal cocok gitu ya. Dan gue juga pengen nyapa nih para Cuan Troopers kita yang udah hadir. Wow, ada Bernard, halo Bro Bernard. Ada Kak Alin juga tadi, halo selamat malam. Ada Kuang_Chen, malam, selamat malam juga. Jangan lupa ya nonton sampai kelar nih. Pembahasan kita di hari ini menarik banget ya, sampai nanti sampai selesai gitu, karena kita bakal bahas bocoran-bocoran saham juga gitu ya. Nah ini dari Bro Bernard bilang gak sabar soft launching Senin nanti. Iya nih ya, sekalian nih ya, gue harus ngingetin ke para Cuan Troopers, jangan lupa hari Senin nanti kita ada banyak banget acara ya. Yang pertama mulai dari first anniversary tentunya dari Cafe Rahasia Saham, kita akan ada trabar, trading bareng gitu ya, supaya kita stronger together, supaya kita cuan bersama-sama gitu. Nah, dan nanti akan dilanjutin ya, malamnya kita akan melanjutkan acaranya. Jangan lupa nanti nonton via YouTube ya, semua Cuan Troopers harus nonton. Itu kita akan ada acara soft launching aplikasi Newspot. Nah, ini yang harus banget nih ya untuk para Cuan Troopers saksikan gitu. Nah, ini dari underscore saya Irwan, di save gak live-nya? Di save, tapi tetap harus nonton gitu ya. Ada dari Bergson Manik, pernah mention aplikasi Spot kudu dibuat extraordinary. Udah banget ya, udah extraordinary banget. Makanya hari Senin kudu nonton ya. Nanti acara kita, soft launching kita akan seseru apa. Oke, ini saya lihat dulu nih, Michael Yohnya udah hadir apa belum? Sepertinya belum ya. Ini kita masih menantikan Bro Michael Yo untuk bisa segera bergabung nih ke dalam Instagram live kita pada malam hari ini, karena kita akan membahas strategi mencari emiten yang sedang lagging. Nah ini dari Irwan, kok ganteng banget. Wow, thank you. Semua Cuan Troopers itu ganteng-ganteng dan cakep-cakep. Makanya segera gabung ya. Jangan lupa eform.sukorsekuritas.com. Ternyata udah ada nih Bro Michael nih. Waduh sorry nih Bro Michael, banyak yang komen dari tadi nih. Oke, langsung go live with Michael Yo. Banyak yang komen, jadi Bro Michaelnya nggak kelihatan tadi waktu join. Oke, halo Bro Michael, Halo kabar Bro Daniel, sehat? baik, sehat. Gimana nih? Siap. Hmm. Wah, Bro Michael, ini banyak banget nih kayaknya para Cuan Troopers kita nih yang galau-galau nih di tengah sentimen perang gitu Hmm. kan ya. Selain galau perasaan, galau portofolio juga ini kan. Karena kalau kita lihat nih kan sentimennya ini yang lagi apa ya, yang lagi hangat-hangatnya itu terjadi semuanya di waktu yang bersamaan. Hmm. Suku bunga mau dinaikin, inflasi tinggi, terus kemudian ada perang, terus katanya kita masih dalam kondisi pandemi, ini semuanya terjadi di satu waktu gitu. Jadi ini kan bikin kita khawatir ya sama Bener. pergerakan-pergerakan pasar keuangan ke Hmm. depannya. Nah, ini untuk intro dulu nih dari Bro Michael sendiri, ngelihat kondisi pasar kita ini sebenarnya kayak apa sih? Oke, terus terang kalau saya Mm-mm. flashback dari hampir semua outlook ekonomi di tahun 2022 yang keluar di awal tahun, di akhir Mm-mm. 2021, rata-rata memang mengesampingkan faktor perang, dan ini boleh dikatakan hampir semua outlook memang harus di-upgrade. Dan
per Mhm. hari ya memang perang yang pecah di antara Rusia dan Ukraina itu sampai saat ini masih menemui jalan buntu. Per kemarin Mhm. atau tadi pagi itu ada berita bahwa senator yang antara Rusia dan Ukraina bertemu itu belum menemukan titik terang. But Mhm. seperti yang udah pernah kita sering ngobrolkan juga, Sukor juga sering mengedukasikan bahwa jika terjadi perang maka risk number one sudah pasti komoditas naik, terutama mother of all commodity Mhm. oil. Ketika oil naik, contoh saat ini solar non subsidi di Indonesia diperdagangkan di angka ini real time ya kalau kalian saya kan kebetulan saya punya usaha di bidang pelayaran kapal. Jadi solar non Mhm. subsidi saya beli harganya 15.000, Mas. Sementara Wah, sorry, lebih lebih mahal dong ya? sorry solar subsidi Heeh. 15.000. Sementara Oke, oke. di era Covid itu di angka 5.300-an. Itu hampir 3 kali lipat. Mhm. Jika Tiga ini kali lipat dari yang 3 kali seharusnya. lipat. Yes, jika Mhm. ini terjadi, apa yang berdampak ke ekonomi? Sudah pasti satu inflasi, kenaikan semua harga Mhm. bahan pangan nggak terkecuali apapun satu. Yang kedua, terakhir kemarin inflasi menyentuh angka 7,8 terbesar sepanjang 30-an tahun di Mhm. US dan itu bisa memancing The Fed untuk menaikkan suku bunga. Cuman ada satu hal yang menarik di mana ini mungkin Mhm. agak rumit ya. Jadi ada yang namanya inverted yield curve. Jadi itu merupakan suatu kondisi di mana bonds jangka pendek itu bunganya lebih besar daripada bonds jangka panjang dan which is itu Mhm. unequal. Seharusnya bonds jangka pendek kan punya bunga harusnya lebih kecil dong. Orang nabung lebih banyak kok dapat Mhm. bunga jadi lebih kecil gitu. Ini malahan nabung lebih pendek bunganya lebih lebih kenceng dan itu terjadi jika memang mendekati krisis. Dan sampai saat ini Mhm. bond yield curve itu memang tightening dari angka 75 BPS itu menyentuh sekitar 20-an dan jika Mhm. itu terjadi maka soon akan terjadi krisis. Nah, cuman lucunya seperti ini Hmm. Mas. Jika itu terjadi maka mestinya berdasarkan pengalaman juga the Fed itu tidak pernah sekalipun dia menaikkan suku bunga di saat market sedang dalam keadaan volatil. Jadi Nah. justru ada sedikit kontra kalau menurut saya meskipun inflasi Mhm. kejang tapi sampai saat ini pun Powell masih belum mengeluarkan statement atau The Fed masih belum mengeluarkan other opinion yang mengarah ke kalau kenaikan suku bunga akan dipercepat karena perang. Karena Hmm. mereka lebih fokus ke ini ke kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan ekspor dan impor mereka. Terakhir kemarin Rusia oil itu di ban. Terakhir kali juga Mhm. harga nikel sempat menyentuh angka 100.000 dan itu which is quite crazy gitu. Kenapa? Karena memang Iya. tapi sebenarnya itu bukan cuma karena perang, karena memang ada yang melakukan Mhm. short di harga nikel. Nah, kedepannya apa yang harus Mhm. kita lakukan? Nah, so Iya. in my opinion, in short term komoditas sedang berada dalam posisi koreksi, Mas. Itu harga Hmm. mati komoditas harus koreksi. Kalau komoditas enggak Mhm. koreksi, ini soon bakal ada krisis. Kenapa? Karena capex daripada perusahaan-perusahaan bakal berkurang. Jadi yang dikatakan oleh atau yang di warning oleh salah Mhm. satu riset yang ada di Indonesia, saya nggak enak sih kalau sebut merek, tapi itu saya baca dan itu very very good, which is dia udah early warning ke kita bahwa Mhm. akan ada potensi terjadi stagflasi. Nah, Mhm. stagflasi itu apa? Mirip dengan inflasi tapi sedikit berbeda. Kalau inflasi, Mhm. kenaikan harga barang itu terjadi karena ada Mhm. permintaan. Kalau Mhm. stagflasi, kenaikan harga barang terjadi karena barangnya nggak ada. Barang apa yang nggak ada? Yaitu Hmm. komoditas. Jadi kenapa bisa Hmm. terjadi? Karena Rusia merupakan salah satu penambang terbesar. Let's say oil juga ada, nikel juga ada, gas terutama. Kemudian coal, Mhm. jadi ya karena perang ini ada supply yang terganggu. Ketika supply Mhm. terganggu, harga naik tapi permintaan biasa-biasa aja, ini sun bakal memicu yang namanya stagflasi dan itu mengarah ke krisis. Ingat ya, baru mengarah, tapi belum krisis. Nah, Hmm. seperti apa volatilitas setiap ada invasi? Jadi data yang saya Iya. baca dari beberapa source bahwa setiap ada perang atau invasi, rata-rata komoditas bakal mulai slowing down ketika 2 bulan average. Dan Hmm. ini baru Betul. masuk ke
setengah bulan, jadi baru 15 hari. Jadi in short term ya, komoditas masih akan volatil, naik turun. Tapi kalau saya melihat sendiri di saham komoditas yang ada di Indonesia akan memasuki fase boring atau reakumulasi. Jadi memang akan turun dulu untuk kemudian membuat base di bawah untuk selanjutnya akan melanjutkan kenaikan. So, komoditas is not over yet, tapi kalian mesti ini sedang masuki fase reakumulasi. Jadi harganya akan terkoreksi dulu. Dan itu memang harga mati demi kebaikan, demi kesehatan ekonomi yang ada gitu. Karena kenaikan kemarin udah very unmake sense gitu. Iya, berarti ini yang harus digarisbawahi ini sebenarnya sama cuan troopers ini yang tadi Bro Michael ini bilang ya, komoditas itu turun adalah harga mati. Berarti akan ada katalis yang menjatuhkan kembali ini harga-harga komoditas ke depannya ya. Apapun itu gitu ya. Apapun itu wajib, Mas. Karena boleh dikatakan kenaikan komoditas ini udah benar-benar menyusahkan gitu. Antara beberapa hal. Pertama, harga produk yang akan dimiliki oleh rakyat itu bakal meningkat. Contohnya, listrik bakal naik, minyak bakal naik. Yang kedua, subsidi negara makin meningkat. Jadi negara terpaksa mengambil dia punya APBN untuk melakukan subsidi, dan which is itu bisa boncos atau bisa bengkak. Yang ketiga, produsen terpaksa pilot kalau dia nggak mampu, itulah istilahnya earning pendapatannya tuh lebih kecil daripada biayanya. Jadi antara tiga hal itu. Jadi memang soon or later memang komoditas wajib koreksi dengan catatan yang normal itu adalah ya we hope that perang meredak gitu, invasi selesai dan Ukraina kita berharap antara dua, Rusia menghentikan invasinya atau Ukraina menyerah untuk memasuki NATO. Jadi antara dua itu. Iya. Ya pokoknya yang kita harapin itu ada kata damai lah ya nanti ya Bro Michael, karena kalau damai kan berarti semuanya kembali lagi jadi normal begitu. Nah tapi kalau kita lihat nih masih dalam kondisi perang, berarti untuk instrumen-instrumen berisiko kayak saham gitu-gitu tuh sebenarnya nggak bagus dong berarti, atau justru bagus nih view-nya untuk IHSG kita nih utamanya. Oke, kalau kita bicara tentang saham-saham yang sentuhan langsung dengan letak geografis di Ukraina dan Rusia, which is itu bursa-bursa Eropa seperti London, Amsterdam, MOEX, itu jelas very risky. Bahkan MOEX dihapus listnya oleh MSCI, dan itu boleh dibilang suatu tindakan yang agresif dari MSCI. Jadi MSCI menghapus indeks MOEX gitu. Jadi dihapus dari MSCI, dihapus dari FTSE. Nah, bayangkan ketika itu terjadi, maka semua fund yang berada atau yang melakukan investasi di indeks MOEX itu harus cabut dong. Rusia itu emerging market. Nah, emerging market yang berada weightingnya itu 3,3% kurang lebih. Indonesia berada di angka 1,5%, which is sebenarnya Indonesia itu nggak jelek-jelek amat, karena Rusia itu negara yang besar sekali. Weightingnya cuma 3,3%. Eropa yang pindah ke emerging market yang geopolitiknya jauh lebih aman, fundamental ekonominya jauh lebih safety, which is itu salah satunya Indonesia. Nah, that's why kalau seandainya kalian bilang kita bilang stocks itu cek. Baik, ini sepertinya ada kendala teknis ya. Cuan Troopers nih, mohon maaf ini sepertinya ada kendala teknis, ini sinyalnya bermasalah. Oh, yang hilang katanya KOMY-nya. Oke, kalau kita tetap tunggu KOMY hilang nih. Oh iya bener ya, hilang ya. Aduh, sorry nih, mohon maaf banget ya ini para Cuan Troopers pas di tengah-tengah lagi ngomongin instrumen saham seperti apa malah kepotong nih. Coba-coba kita cari lagi Bro Michael Yo, udah ada belum? Oke. Siap, langsung kita undang lagi. Nah, ini sambil nunggu Bro Michael Yo, jangan lupa ya diklik itu di komen ifom.sukorsecuritas.com, bergabung di komunitas Cuan Troopers gitu ya, supaya dapat insight-insight menarik. Oke, sorry Bro Michael, tadi sepertinya ada kendala teknis gitu ya. Kita lagi seru banget ngomongin bursa-bursa yang ada di global gitu, contohnya yang kayak yang bersinggungan langsung dengan Rusia itu
gimana ya, risikonya lebih tinggi gitu ya pasti ya. Tetapi Indonesia tadi not bad gitu. Kalau nggak salah tadi sempat kepotong di bagian sana. Bener. Sorry sebelumnya ini saya terpaksa nggak pakai wifi. Aneh sih belakangan kalau nge-live Heeh. bareng suka putus. Oke Eh, oke eh, siap. nah, nah sebenarnya Cuan Troopers ini setia kok nungguin nungguin Bro Michael. jadi eh, karena letak geografis dan hubungan bilateral ekonomi kita dengan Rusia minim dibanding dengan di China atau di Malaysia, let's say, maka kita memang mendapatkan keuntungan paling besar dari situ. Nah, meskipun Iya. terjadi perang invasi seperti ini, kalian boleh perhatiin ya, rata-rata, let's say dari semenjak invasi Ukraine selama 15 hari, IHSG itu rutin 3 minggu inflow foreign gitu. Kan aneh. Nah, per hari ini juga komoditas, contohnya salah satu yang favorit teman-teman yaitu Adaro, kalau di call, itu juga masih foreign inflow. Pertanyaannya kan, kenapa di saat market seperti ini, kenapa Adaro-nya mereka nggak masuk kemarin-kemarin aja? Kenapa sekarang? Betul. Nah, itu in my opinion karena memang karena ada perang, indeks kita itu menjadi salah satu yang safe haven untuk mereka. Nah, for your information ya, aduh ini aku harus buka dulu, nggak tahu sinyalnya Iya. ada apa enggak. Jadi IHSG itu Siap. diperdagangkan di PI kisaran sebentar ya, saya coba lihat datanya. Iya. Ini sambil nunggu Bro Michael cari data, kita lihat dulu nih komen-komennya menarik-menarik banget nih kayaknya nih para cuan troopers nih kasih komen nih. Ada yang nanya tadi tentang saham-saham batubara juga, ada yang nanya tentang Adaro, kebetulan banget nih soalnya kita ngomongin tentang Adaro Bro Michael. Terus ada yang ngomongin tentang Bali United nih, apa kabar katanya di tengah kondisi perang. Ini lucu juga nih kayaknya, boleh kita lihat nanti ya. Mungkin ada view teknikalnya seperti apa. Tapi ini kan kita lagi fokus ke emiten-emiten komoditas gitu ya, yang datanya lagi dicari sama Bro Michael. Nanti mungkin kita akan lihat satu persatu dan juga kita akan review ya saham-saham menarik. Dan juga gue mau ngingetin nih untuk para sobat cuan troopers, jangan lupa karena hari Senin nanti kita akan ada peresmian dan soft launching lah istilahnya ya untuk aplikasi Newspot. Jadi jangan lupa nonton via Instagram Live, via YouTube juga nanti bakal ada, dan juga kita ada first anniversary untuk Cafe Rahasia Saham ya. Kita akan live nanti dan ada trading bareng di Sukor Sekuritas, Instagramnya Sukor Sekuritas ya. Oke. Jadi Bro Michael, ya, iya. IHSG diperdagangkan di PI kisaran 15,8 atau let's say 16, sementara di US bursa Amerika rata-rata diperdagangkan di 3 kali lipat atau kurang lebih hampir 50 atau 60 kali PI. 50 kali PI. Nah, ketika terjadi masalah geopolitik seperti ini, sebenarnya boleh dikatakan faktor fundamental itu jadi sedikit bias dalam waktu pendek. Nah, that's why yang lebih mempengaruhi saat ini, yang lebih mempengaruhi flow bursa atau struktur bursa adalah geopolitik. Nah, kita perhatikan valuasi IHSG dibanding dengan semua negara lain, which is kita very cheap dibanding dengan mereka. Nah, pertanyaannya begini, kalau memang kita murah, kenapa tahun lalu kita nggak dapat inflow? Kenapa kita diam-diam aja sementara Nikkei all time high, China all time high, Dow Jones all time high? Nah iya betul. Nah, Nasdaq, S&P, jawabannya permasalahannya satu. Jadi boleh dikatakan hampir seluruh uang atau market atau money yang ada di pasar modal di seluruh dunia itu hanya akan berpindah-pindah dari yang bisa memberikan return besar. Ketika udah mulai returnnya mengecil, dia akan pindah ke tempat yang bisa memberikan return yang besar lagi. Nah, di tahun lalu, mulai dari GDP, mulai dari inflasi, kita semua kalah dari negara tetangga. Bukan cuma dari US, kita nggak bisa bandingkan dengan US karena terlalu jauh. Tapi dengan Southeast Asia aja, Southeast Pacific, itu kita dibandingkan dengan China, dibandingkan dengan Malaysia, dibandingkan dengan Singapura, Jepang apalagi. Itu angka inflasi kita, angka GDP kita, itu benar-benar jauh, Mas. Nah, that's why kenapa saya harus investasi di Indonesia sementara negara lain lagi kebut-kebutan, PI mereka naik kenceng, BBV mereka naik kenceng. Makanya meskipun murah, kita nggak mendapatkan inflow apapun kecuali di saham-saham teknologi. Itu terjadi di tahun lalu. Bagaimana yang terjadi dengan tahun ini? US sudah menurunkan target ekonominya, slowing down. China semenjak kasus Evergrande, semenjak kasus tech yang leak, tech yang bocor di situ, dia juga akan slowing down ekonominya.
Mhm. Dengan kenaikan suku bunga, maka the Fed akan mengurangi jumlah uang yang beredar, yang which is dia sedang mengerem ekonomi atau Mhm. pertumbuhan ekonomi yang terjadi di US, sehingga itu memberikan keuntungan untuk kita. Nah, itu alasannya kenapa Mhm. tahun ini kita akan lebih unggul dibanding dengan mereka. Nah, teman-teman coba perhatiin deh, Dow Jones year to date berapa, IHSG year to date berapa, nanti baru ketahuan. Iya, nah ini yang perlu kita perhatikan ya. Tadi berarti emang nggak bisa dianggap remeh ya ini kita sekarang ya di tengah Hmm. kondisi sentimen-sentimen yang ada. Walaupun kan kemarin emang data ekonomi kita sedikit deflasi gitu Hmm. ya. Tapi view-nya ini berarti di sepanjang tahun ini masih tetap lebih baik dari tahun lalu gitu ya secara keseluruhan. Yes, karena perlu sedikit diingat tahun depan ya tahun depan kita akan memasuki Mhm. era pemilu, di mana era pemilu biasanya Iya, market 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 kurang oke gitu, karena Mhm. karena para investor tuh paling nggak demen kalau seandainya emiten kan banyak yang masuk ke politik atau ada permainan di situ, Mhm. biasanya nggak suka, biasanya market agak jelek di situ, jadi this year mesti dimanfaatin. Mhm, oke. Nah, ini sekarang kan kita udah dapat view secara keseluruhannya dari Bro Michael nih. Lengkap banget nih review makronya. Nah, kalau kita lihat dari sisi sentimen kan tadi juga udah. Nah, sekarang ini kita bahas saham-saham laggingnya langsung nih, Ah, Bro Michael. Karena kan kalau kita ketahui saham yang lagging itu bisa kita bilang dia telat naiknya gitu ya, hmm, Bro Michael ya. hmm, Maksudnya yang lain itu udah naik atau mungkin hmm, kondisi fundamentalnya udah mendukung tapi kok sahamnya ini kok nggak naik-naik gitu. hmm, Nah hmm, ini sebenarnya kan banyak terjadi ya belakangan ini di IHSG kita hmm. karena mungkin investor juga bingung harus pilih saham yang mana, sentimennya soalnya terlalu banyak. Itu bener nggak sih, Bro Michael? Kalau in my opinion justru saat ini sektor Mhm. yang jalan itu terbatas. Yang pertama, Ah, hmm, oke. consumer itu masih belum dapat Mhm. flow sama sekali. Teknologi Mhm. malahan outflow, wajar karena dia udah naik kencang, jadi Mhm. wajar kalau dipindah. Banking per sekitar 2-3 hari lalu atau let's say minggu ini itu juga udah exhausted. Mhm. Kenapa? Wajar, kenceng banget banking dari BNI, BRI, BCA, BMRI itu semuanya udah kenceng. Jadi wajar kalau mereka koreksi. Nah, saya melihat justru ada rotasi yang cukup baik meskipun nggak ke seluruh sektor. Salah satu yang masih lagging itu adalah properti. Mhm. Nah, that's why saya melihat ada potensi minggu depan itu sektor properti Mhm. yang akan mendapatkan flow. Sementara banking dan komoditas masih slow down dulu. Gitu. Wah, ini langsung banyak nih komen bermunculan nih Bro Michael nih properti, properti, properti katanya. Nah, ini kalau emang properti nih Bro Michael yang kemudian akan punya peluang Hmm. di beberapa waktu ke depan itu sebenarnya katalis apa sih yang mendukung? Apakah ada hubungannya dengan kenaikan harga komoditas? Sebenarnya kalau dibilang katalis dari properti, menurut saya Mhm. minor ya, minim. Kenapa? Karena Iya. BI rate kan sebentar lagi pasti naik, nggak mungkin turun, minimal sama. Betul, Nah, betul. tapi pemerintah masih memberikan insentif berupa DP yang murah, pajak yang murah, Mhm. kemudian Mhm. KPR saat ini tuh kalau saya nggak salah bisa sampai 30 tahun, which is itu Hmm. tenornya diperpanjang. Nah, lalu yang paling Mhm. penting in my opinion adalah seperti ini. Uh, jadi properti itu selalu menjadi hedging bagi investor untuk Hmm. mengamankan nilai asetnya. Nah, salah satu hedging yang paling safety, yang paling low risk itu adalah gold, which is gold. Kemudian Betul. bond, reksadana. Nah, yang terakhir adalah properti. Nah, sekarang gini, Mhm. acuan emas antam kalau nggak salah udah 1 juta per gram, kalau nggak salah. Mhm. Dari 700 ribu. Mhm. Sementara oil udah kemana-mana, CPO udah kemana-mana. Sementara bond itu juga harganya udah lumayan mahal, which is. Nah, seandainya harga gold yang dari 700 ribu sampai 1 juta udah naik sekitar 40%, sementara properti baru naik 5%, 10%, which is itu lagging kan. Nah, that's why menurut Iya. saya properti, which is itu menjadi salah satu incaran bagi investor untuk mengamankan nilai asetnya. Karena itu investor Hmm. investor itu properti itu selalu menjadi hedging bagi investor untuk mengamankan nilai aset. Nah, jadi itu in my opinion seperti itu. Apalagi we know that kemarin banking flow-nya kenceng, nah biasanya memang turun keturunannya, salah satunya properti, dan hari ini yang naik Properti kencang ya. tuh konstruksi. Konstruksi sebenarnya masuk ke dalam properti sih, tapi terakhir Aha. sektornya dipisah, itu saya masih belum pelajari gitu.
Ini menarik banget. Ternyata emang ada hubungannya gitu ya. Berarti ini mau nggak mau nanti akan imbasnya ke sana-sana juga. Tapi logis banget ya ini Bro Michael kalau kita lihat properti sekarang diambil sebagai instrumen untuk hedging Hmm. gitu. Nah, untuk instrumen hedging sendiri kalau kita ngelihat dari sektor properti ini sebenarnya bisa kita lihat di emiten-emiten yang mana nih? Apakah cuman yang big cap doang atau yang small cap ini udah banyak juga nih yang sebenarnya bisa dilirik? Karena kan emiten di properti kalau kita lihat-lihat ini sepertinya nggak banyak gitu ya. Mm-mm. Kalau seandainya big caps dari properti nggak banyak memang, which is ada BSDE, Mhm, ada SMRA, ada Ciputra. Itu all semuanya bergerak bullish. Trennya udah mulai berubah dari mhm. sideways ke bullish. Jadi kalau seandainya kita bicara ke fase-fasean week off ya, kan ada akumulasi, Iya. Mhm. partisipasi publik, lalu distribusi. Nah, saat ini tuh baru early dari partisipasi publik. Jadi ini belum telat. Meskipun kemarin udah naik sekitar Mhm. belasan atau 20%, itu belum telat. Karena itu naiknya tuh dari bottom. Itu in my opinion. Nah, Mhm. next biasanya kalau propertinya udah jalan dan kemudian udah mulai lelah gitu, biasanya turunan properti itu banyak sebenarnya. Kalau turunan properti ada, let's say LPCK, LPKR, MDLN, lalu ada ASRI, ada BES, ada Mhm. Demas, ya banyak. Tapi so far, in my Mhm. opinion, akan jauh lebih baik kalau kita put our porsi di big caps-nya. Kenapa? Karena saat ini memang kita masih mengandalkan foreign flow dan fund flow. Belum ada flow Hmm. yang oke dari retail gitu. Jadi retail saat ini Hmm. tuh demennya scalping, Mas. Jadi nggak ada flow gitu. Boleh dibilang flow masuk langsung keluar Bener gitu. banget. Jadi rata-rata saham kalau seandainya di saham kecil ya jadinya sideways terus gitu. Jadinya begini-begini terus. Yang bisa tangga ke atas itu mesti yang memang ada long term buyer gitu. Long term buyer itu ya which is buy side foreign atau fund gitu. Oke, oke, oke. Bro Michael, ini kita coba lempar pertanyaan ya ke para Hmm. cuan troopers kita yang mau bertanya. Ini tolong pertanyaannya dimasukin ke kolom question and answer ya, karena di kolom komentar ini udah rame banget nih, udah nggak bisa kebaca nih, udah sampai nggak bisa kebaca semua nih pertanyaannya. Jadi langsung masukin aja pertanyaan-pertanyaannya di kolom question and answer. Akan coba gue baca ini satu-satu ya. Ini yang pertama nih, pertanyaan dari Martley underscore ARS. Nah, ini agak merembet dikit nih, Bro Michael. Dia nanyanya apakah saham Bank BBTN akan diuntungkan dengan naiknya properti? Masih ada hubungannya dengan properti? Iya. Kalau kita bicara secara teori, ya kenaikan properti mestinya Mhm, akan menguntungkan BBTN sebagai salah satu proxy bank mhm, yang memang sering memberikan KPR ya, loan rate. mhm, Jadi loan rate, sorry. Nah, jadi BBTN juga bisa menjadi salah satu menurut saya kuda hitam dalam pemilihan properti. Tapi dia nggak big caps ya. Jadi mhm, BBTN itu boleh dibilang second liner lah daripada banking. Dan itu mhm, pergerakannya oke. Pergerakan today juga foreign masih akum. Dan which is itu mhm. saat ini potensi dia nyentuh 1820 50 next ke 2000 itu possible banget untuk BBTN. Berarti masih ada prospek. Ini berarti medium term ya kita Betul, bilangnya ya, Bro betul, Michael. betul. Oke, 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 oke. Nah, ini ada yang tanya juga dari cuan troopers kita. Ini kita masih bahas terkait dengan properti ya. Nah, ini ada yang nanya nih. Langsung dari Mahendra underscore Jaya 18. Thank you banget pertanyaannya. Dia langsung nembak nih, Bro Michael. Dia nanyanya, jadi kalau properti mendingan saya lihat yang mana nih katanya. Kalau Langsung nembak nih gimana nih? uh, paling stabil ya, kalau itu tergantung dari tipe investor. Nah, kalau kalian suka yang paling stabil itu ada di BSDE. Kalau seandainya kalian suka high Mhm, beta yang geraknya paling kenceng dulu biasanya SMRA. Nah, mhm. kalian tinggal pilih. Kalau saya di SMRA. Oke, Average SMRA sama BSDE. SMRA tadi sama BSDE ya. Hmm. Kalau dari SMRA sendiri ini gimana nih ngelihat support resisten dan juga Oh, level-level yang perlu diperhatikan oleh cuan troopers kita? Karena dari kemarin ini kayaknya masih banyak cuan troopers kita yang belum percaya gitu kan. Kenapa hmm. sih properti? Kenapa sih properti gitu? Masih berusaha mencari katalisnya seperti apa? Ada sedikit yang perlu teman-teman perhatikan, tapi ini sekedar masukan Mhm. aja, nggak perlu Iya. dijadiin patokan. Jadi Mhm. Darvas Mhm. sorry bukan Darvas, ini dari Livermore. Jadi Livermore itu Mhm. seorang trader yang hampir tidak pernah memperdulikan sama yang namanya faktor luar gitu.
Jadi dia tuh old school banget. Dia benar-benar hanya perhatiin sektor, dia hanya perhatikan harga, volume, habis itu dia putuskan entry. Nah, sometime ketika Livermore mendapatkan insider gitu, jadi info-info katalis, itu tradingnya malahan hancur. Malahan jadi yang harusnya dijual dia beli, yang harusnya dia beli dia jadi dijual. Sampai dia memutuskan bahwa jika ada suatu kenaikan saham, volumenya kencang, akumulasinya ada, maka dia akan stop mencari alasan atau stop mencari katalis. Karena terkadang ketika kita udah mendapatkan katalisnya telat, keburu telat. Nah, jadi kalau itu opini dari kacamata seorang trader, nggak perlu diikutin juga, karena menurut saya juga memang kita nggak bisa blank chart sekarang, hanya murni technical analysis. No, you must at least you must know structure market yang menggerakkan technical analysis itu seperti apa. Itu satu. Nah, Ciputra sendiri di bawah 800 sampai 770 atau 750 makan aja. Kalau lewat dari 820 which is dia bakal at least ke 900. Dari 800 ke 900 kan 100 poin, itu ya 11-12% dapat lah. Iya, dan itu lumayan banget loh, kapan lagi ini. Langsung ngalahin inflasi, langsung ngalahin suku bunga. Dapat lah, yang penting entry-nya bener ya tadi di level-level yang Bro Michael bilang. Nah, ada yang nanya tadi SMRA katanya entry-nya gimana ini Bro katanya. Ya, di bawah 800. Saat ini tuh konsol. Jadi semenjak kemarin kenceng, itu saya entry-nya di pucuk. Saya entry-nya benar-benar di pucuk, di closing. Habis itu dibawa turun, saya minus 2%, habis itu rally lagi 13%. Nah, saat ini kalau seandainya teman-teman mau beli, masih oke dengan catatan enggak close di bawah 750 atau 770. Ini saya enggak suruh kalian beli karena saya udah punya ya, tapi which is menurut saya memang properti menjadi sebenarnya sebelum kenaikan ini juga saya ada post di Instagram saya yang satunya, itu teman-teman boleh cek. Cuman sempat break support sedikit, tapi di last supportnya rebound. Nah, kalau teman-teman jadi bisa nangkep di situ, itu keren banget. Saya aja nggak nangkep di situ. Saya telat masuknya. Jadi 800 sampai 770 sampai 750 ya it's okay. Stop loss-nya di bawah 750 lah. Oke, berarti ini udah sebenarnya ini level-level good to buy ya, karena hari ini SMRA tutupnya di 805 nih Bro Michael. Kalau teman-teman masih level-level good to buy. Kalau teman-teman mau di bawah 800 bertingkat sampai turun, sebenarnya udah profit. Kan? Iya, benar juga. Karena tadi kan targetnya aja tadi disebutin bisa ke 900-an something. Nah, kemudian untuk yang BSDE ini gimana nih Bro Michael? Untuk level entry yang bagus nih untuk BSDE. Nah, BSDE 2 kali loh dia ekor. Kalau teman-teman coba buka aplikasinya, lihat BSDE, close-nya tuh dia tuh turun ke bawah, habis close-nya hari ini di Iya, 1030 ya tadi dia tutupnya, plus 1,48% nih. Sementara dia sempat low 990 kan. Kalau teman-teman bisa dapat low 1030 dikurang which is teman-teman bisa dapat 3,8%. Wow, itu ngalahin bunga ori selama 1 tahun. Gitu, iya, langsung. Nah, bayangin kan. 4,5. Ya, hampir ngalahin bunga ori selama 1 tahun dalam 1 hari, bayangkan. Kenapa? Karena teman-teman bisa ngelihat kalau demand terdekat di BSDE adalah 1000. Jadi, under 1000 sampai 975. It's okay untuk BSDE, di bawah 975 stop loss. Target BSDE sendiri sepanjang itu 1100 lah. Lumayan juga nih kalau ke 1100 ya udah dapat berapa persen juga nih, karena ya sekarang masih di 1000-an gitu kan. Ini di 1030 dan nggak menutup kemungkinan dia koreksi sedikit dulu sebelum melaju lagi gitu ya Bro Michael ya. Betul. Hari ini tergolong koreksi kan. Iya ya, karena tadi pagi ketika dibuka kan kayak tadi Bro Michael bilang ya, sempat di level 990. Nah, tapi kalau kita lihat selain 2 stock pick tadi dari sektor properti, kan ada BSDE dan juga ada SMRA. Ini banyak juga nih Bro Michael yang tanya CTRA apa kabar katanya. Ini sepertinya banyak yang ngambil ke CTRA. Kalau kita lihat CTRA hari ini geraknya juga agak mirip-mirip dengan BSDE gitu ya, dengan SMRA. Ini dia pagi-pagi koreksi dulu ke 1025, tutupnya di 1065, plusnya nyaris 1% nih, 0,95. Jadi hampir semua pergerakan saham properti sama, look alike gitu. Mirip, iya. Mirip banget, dan which is itu good. Kenapa? Karena artinya kenaikannya tuh bukan karena ada sesuatu yang berasal dari corporate action emitennya. Contoh, Ciputra kalau seandainya dia lagi ngembangin apa, habis itu dia naik sendiri terkadang.
BSDE Iya. contohnya mau naik isu bisa bisa turun sendiri atau naik sendiri, contoh contoh doang. Ini Mhm. naiknya semuanya sama, which is memang ada flow, memang ada aliran pindah ke situ. Yang menurut saya ini flow-nya Iya. tuh dari banking yang sedang istirahat dan komoditas. Jadi ya kalau Mhm. seandainya saya seorang fund manager, saya punya saham komoditas udah naik sekenceng ini, kemudian mulai slowing down, ya saya pindahin ke salah satu sektor yang lagar, salah satunya properti. Nah, Hmm. Ciputra sendiri di bawah 1050 sampai 1000 itu you can entry. Targetnya Mhm. saya hitung dulu. Iya. Wah, menarik banget ini. Ini Ini Ciputra yang paling masih good to entry loh ini berarti ini. iya, ini yang paling jauh nih targetnya. Ya, ke last high-nya di 1180 lah. 1180 tuh. Ini kalau kita hitung-hitungan yang kayak tadi udah ngalahin bunga ori juga nih Bro Michael. Iya, Kalau bisa dapat levelnya ya ngantri-ngantri dulu aja gitu kan. bener. Oke. Nah, Bro Michael kan kita udah bahas tiga ya. Ada CTRA, ada SMRA, ada BSDE. Kalau kita geser sedikit yang berkaitan dengan konstruksi. Kita lihat kan konstruksi tadi itu juga ada kenaikan-kenaikan yang menarik ya. Kayak misalnya ADI gitu ya. ADI Hmm. Karya. Ada aksi korporasi katanya bisa memenuhi orderan 28 triliun dan lain sebagainya. Ada juga Wika, tadi ada yang bertanya Wika nih gimana nih ke depannya karena kayaknya udah lama banget nih ditinggalin. Itu bisa nggak kita bilang sebagai emiten yang lagging juga? Yes, karena sebenarnya konstruksi itu masuk ke sektor yang sama dengan properti. Nah, Mhm, meskipun belakangan sektornya udah dipisah, kalau saya sendiri overlook ke PTPP karena yang hari ini yang benar-benar mhm, breakout dan volumenya paling gede itu ada di PTPP. Untuk areal mhm, entry-nya sendiri di 1065 sampai 1050 itu oke lah. Targetnya lumayan jauh nih, Mas. mhm. Kalau target Ya, PTPP, di berapa tuh? Di berapa tuh? Seru nih, seru. kalau ngomongin target pada pada demen ya semua. Iya, ini langsung komennya, love-nya langsung banyak banget nih. 1250. Oke. 1250, Hmm. 1250. Wow. Ini sekarang kalau kita lihat di PTPP sendiri di 1090 ya. Hmm. Naiknya 9% tadi pagi. Emang sih ya, berarti yang paling tinggi di antara peers-nya. Kalau targetnya di 1250, yang lain-lain tadi kalah juga ya. Kalau kita Yep. bandingin persentase profitnya ini untuk target yang di level segitu. Nah, kalau eh, selain PTPP nih yang nyamber-nyamber dikit gitu untuk emiten-emiten konstruksi ini ada yang menarik nggak nih, Bro Eh, Michael? sebenarnya most of konstruksi punya pergerakan sama, cuman polanya tuh Mhm. berbeda. Nah, yang paling oke memang PTPP. Ah, Nah, selanjutnya tuh kan konstruksi ada ADI, ada PTPP, ada Wika, ada Waskita. Nah, eh, mhm. yang menurut saya paling ada chance itu pertama PTPP, Aha, aha. nextnya itu di hmm, Adikarya nih jangan-jangan nih, Adikarya nih. Nebak-nebak. Ada soalnya nih, cuan troopers kita yang nebak-nebak Adikarya atau Wika nih katanya nih. antara ADI atau Wika tuh udah kekencengan. Wika tuh mentok di 1150. Ntar karena itu resistnya kuat banget. Menurut saya di 1150 tuh bakal ketahan. Sekarang kan udah 1110, 40 poin doang. Nah, 10 iya. so di posisi ini ya maybe I said Adi deh. Adi lebih berpotensi ya. Ya. Karena Wika juga ternyata 9% lebih naiknya. Adi nih Hmm, 4,43% dan dia masih di bawah 1000. Berarti ini masih good to entry gitu ya. Kalau kita yes. Hmm. koleksi gitu. Targetnya di Adi ini bisa 1200-an juga ya berarti Bro Michael ya. Ah, kembali ke 1000 dulu deh. Ke 1000 dulu deh. Kalau lewat baru bisa. Ke 1000 dulu ya. Ah, Oke. Kayaknya soalnya kalau kita lihat di tahun lalu kan Adi geraknya kenceng banget tuh ya Bro Michael. hmm, Sempat hmm, 1800 tuh kalau nggak salah. hmm, Kayaknya bener. banyak nih cuan troopers yang nyangkut. Tapi moga-moga nggak deh ya cuan troopers. Jangan nyangkut di sana. Jangan lupa trading plan-nya seperti apa gitu ya. Jangan asal masuk aja. Karena kalau asal masuk aja nggak ada plan pasti cuannya lebih tergerus gitu ya. Lebih banyak Hmm. loss-nya. Nah,
Kalau kita lihat ke emiten-emiten atau mungkin ke sektor-sektor lainnya begitu. Kalau di properti kan ini udah hampir semua nih kita bahas nih ya, Bro Michael tadi stock pick untuk emiten yang perumahan, yang punya land bank udah, yang konstruksi tadi juga udah dibahas sama Bro Michael. Nah, geser sedikit nih, yang masih lagging setelah properti ini ada di sektor mana nih? Sektor kesehatan udah nggak bisa kita lihat nih, Bro Michael. Atau teknologi deh yang kenceng di tahun lalu gitu Hmm. kan? Jujur, jujur kalau sektor kesehatan salah satu sektor yang mendapat downgrade ya kalau nggak salah Mhm, dari anggaran pemerintah. Nah, kita juga tahu berapa mhm, belakangan waktu ini transportasi udah Pak Luhut itu menghapus kebijakan PCR dan swab antigen. Nah, mhm, untuk bepergian baik di domestik. Nah, itu tentunya akan mengurangi earning daripada sektor kesehatan satu. mhm. Sehingga kalau untuk long term, maybe no, tapi mid term ya pasti menurut saya bisa aja. Kalau mid term tuh sebenarnya tanpa perlu katalis pun bisa aja. Nah, Iya. jadi untuk sektor kesehatan, I have a neutral to bearish view. Nah, sementara Mhm, untuk tadi digital ya, is very mhm. picky. Teknologi, teknologi. Itu very Mhm, picky, nggak bisa semua digital naik dan itu mesti yang benar-benar ada bottom to up-nya atau ada corporate action yang bisa ngalahin Fitbit. Tapi gini, kalau mhm, seandainya sektor teknologi lagi koreksi, itu bisa kenceng banget. Tapi kalau dia lagi naik, itu bisa kenceng banget juga. Nah, that's why kalau mmm, seandainya, tapi in my opinion, kalau untuk semua sektor teknologi dapat valuasi yang bisa berlipat-lipat lagi, multi-bagger lagi, this year is no. Let's udah say, cukup ya kayaknya udah ya di tahun cukup. lalu. Let's say kalau kalian bilang Arto beggar, ya most likely impossible menurut saya. Nah, Arto mau Mhm, beggar nggak bisa. Maybe kalau di bank-bank kecil, beggar mungkin nggak, masih ada kemungkinan tapi dengan catatan tekanan perang harus mereda, kemudian mhm, komoditas turun, kemudian ternyata suku bunga naiknya hanya 0,25 atau naiknya nggak lebih dari 4 kali atau let's say ini jumlah orang yang work from home semakin tinggi. Pokoknya sektor teknologi mhm, itu very very sensitif tahun ini, benar-benar sensitif. Jadi agak-agak mmm, beresiko. Jadi in my opinion, meskipun lagat, bukan lagat sih lagi koreksi, mhm, iya, enggak, belum menarik. Kecuali ada bottom to belum up. menarik ya? Nah, ada satu aja sih yang Mhm. saya lagi lihat. Nah, apa tuh? Ini boleh nih kasih bocoran-bocoran dikit nih. Ya, yang di cover sama Sukor BBYB. Oke, Hmm. siap. Langsung ya karena kayaknya emang dari kemarin-kemarin kan kita banyak perhatiin gerakannya BBYB seperti apa. Oh, Walaupun kemarin sempat tembus support 2 kali ya ke 1.700 yap. ya, Bro Michael. Hmm, Tapi kan nanti katanya di bulan 4, bulan 5 itu standby buyer-nya udah ada kan. Tetap mau jadi standby buyer untuk right issue. Gimana nih view-nya, Bro Michael? amin. Rumornya sih ada yang bilang mau, ada yang tetap, ada yang enggak. Tapi ya apapun rumor ya tetap tetap aja menjadi rumor. Tapi kalau kita strict sama Oke. areal sekarang ya, kalau teman-teman masuk ke weekly, coba lihat ke weekly, Hmm. itu I think BBYB itu sedang berada di fase bottoming dari wave keempat, yang which is Mhm. itu merupakan apa? Merupakan pergerakan yang positif karena dalam impulsive wave Mhm. dia akan menyelesaikan pergerakan uptrendnya ketika dia mencapai wave kelima dan saat ini tuh bottom wave Mhm. keempat. Nah, in my opinion wave Mhm. kelima tuh berada di angka kurang lebih 3.300 lah Bro Daniel. 3.300. Wow, sekarang masih 2.160 loh, Bro Michael. Ya. Ini upside potensialnya berarti masih banyak banget ini Hmm, untuk hmm, diperhatiin sama cuan troopers nih ya. Masih hmm. bisa lah koleksi dikit-dikit gitu ya. Jangan langsung masuk banyak gitu ya, Bro Yes. Michael ya berarti. Dengan catatan Mhm. ya, dengan catatan right isunya beres gitu. Iya. Balik lagi nih Bro Michael deg-degan juga nih kalau nungguin red issue-nya. Oke, Bro Michael, kalau geser dikit nih, masih ngomongin digital Hmm, bank. Selain BBYB kan ada Arto juga hmm. gitu ya. Arto kan kalau kita lihat laporan keuangannya itu katanya Positif. sudah bisa membukukan revenue gitu, Hmm. udah bisa generating money dong artinya. Tapi sahamnya kok gitu-gitu aja ya ini Bro Michael, kayak nggak signifikan banget gitu pergerakannya. Pertama, Arto kalau kita lihat dari year on year lah itu udah very very Mhm, high sekali gitu. mhm, Dan kata
di dalam setiap pergerakan emiten itu kan kalau udah naik kencang kan pasti ada yang taking profit gitu kan. Nah, Iya. taking profit yang baik tuh apa? Dilempar ke retail? No, taking profit yang paling salah satu yang paling aman atau safety itu kan adalah foreign. Nah, Arto udah masuk Hmm. MSCI. Jadi ya foreign Mhm. flow kemarin ya mungkin dimanfaatkan oleh beberapa fund lokal untuk taking profit. Nah, that's why Mhm. Arto nggak bisa kemana-mana dulu. Untuk saat ini menurut saya ya, Mhm. ya at least kalau sampai ke 16.500 itu masih oke. Mhm. Areal support 15.000. Selama dijaga di 15.000 masih oke. Jadi flow MSCI kemarin yang di tanggal 25 Maret, 25 Februari ya kalau nggak salah. Ya boleh Iya. dikatakan nggak ada lagi gitu. Karena maksimalnya di hari Hmm. itu. Nah, jadi ke depan ya tinggal bagaimana foreign memaintain pergerakan daripada Arto. Dan itu benar-benar eh, agak sedikit liar spekulasinya. Apalagi Mhm. sektor teknologi sedang dalam momen-momen sulit Mhm. gitu. Iya, bener juga sih ya. Karena kalau kita lihat ini Arto kayaknya tadi pagi itu di sampai level 15.250 dan bahkan tutupnya juga koreksi 1% ini, Bro Michael. Hmm, Nah, hmm, hmm. tapi katanya nih denger-dengar kabar angin gitu ya, isu-isu yang beredar nih, Bro Michael, katanya ada wacana buat stock split untuk Arto nih ke depannya. Gimana nih, Bro Michael melihat peluang itu? Ya, which is kalau seandainya stock split kembali lagi ke flow-nya bakal dapat lagi dari retail karena murah kan. Hmm, Ya, let's iya, say let's say let's say 1 banding 5 lah, artinya kan jadi 3.000. Ya, jadi tiga tiga ribuan ya. ribuan ya, dan itu which is dapat dapat flow dari retail lagi, dan itu which is good untuk Arto gitu. Oke, oke, oke. Nah, ini deh, dua emiten digital terakhir. Ini soalnya banyak banget nih yang nanya. Ada Happy Didi, ada Ipuel 24, banyak nih cuan troopers kita yang nanya. Apa kabar nih BBHI sama Buka katanya? Ini kan masih terkait dengan digital-digital ya. Buka. Ini masih perlu dilirik nggak sih sebenarnya Bro Michael? Karena kan kalau kita lihat ya kayaknya Cuan Troopers juga udah pada tahu ya. Buka kok kayaknya udah low, dia low lagi, dia low lagi. Jadi ini gimana ya? Apakah cut loss atau ditahan atau tutup mata atau gimana udah nggak tahu nih Bro Michael. Kalau cut loss di level sekarang nanggung, sayang banget. Harusnya dari kemarin-kemarin. Oke, Nah, oke. nah, ini coba Mhm, deh kalian lihat di 2,5. Coba lihat dari situ. mhm. Atau nanti saya coba post deh, saya beli di 2,5 deh. Kita bareng-bareng deh. Oke, siap. Wah, ini Hmm. menarik nih, menarik nih. Di 250 ya Bro Michael ya. Yes, jadi memang ada Siap, siap, siap. beberapa investor yang mungkin akan masuk ke Buka satu. Nah, di Mhm. level-level di bawah 300 itu valuasinya dibanding IPO kan udah very 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 murah. Meskipun masih bisa lebih murah, tapi Iya, iya. nah, nanti coba diperhatiin aja di 2,5 kalau Buka. Di 250 ya. Ini Yes. soalnya harganya masih di Rp284 ini. Ditunggu Hmm. atau mungkin boleh pakai di aplikasi Sukornya, di aplikasi Spotnya nanti dipakai fungsi ininya ya, GTC GTC gitu ya. Jadi Hmm. bisa taruh antrian duluan gitu. Nah, Bro Michael, yang terakhir BBH ini untuk yang digital-digital nih. BBHI so far masih tertekan ya. Menurut Mm-mm. saya untuk saat ini mendingan avoid dulu. Oke, Hmm. avoid dulu ya berarti ya untuk BBHI. Banyak juga tadi soalnya yang nanya apa Hmm. hubungannya nanti katanya sama BBHI. Karena masih banyak ternyata ya selain emiten-emiten digital yang menarik. Tadi kan view-nya juga udah sempat dibilang sama Bro Michael, sepertinya ini jadi tahun yang Hmm. susah gitu ya. Tahun lalu mungkin naiknya signifikan, tapi tahun ini sepertinya akan jauh lebih berat. Nah, kalau kita lihat ke emiten-emiten teknologi enabler misalnya, kayak ada perusahaan logistik gitu ya Hmm. yang kemudian diakuisisi atau dibeli oleh perusahaan digital gitu itu masih menarik nggak sih Apa nih emitennya nih? emiten iya kan katanya tuh kemarin tuh Hmm. ada perusahaan logistik itu yang katanya Gojek masuk ke dalam sana lupa juga nih saya namanya Bro Michael itu Hmm. katanya menarik untuk diperhatikan. Nah kalau misalnya ada emiten itu apakah itu juga menarik gitu teknologi enabler. Nah itu satu sama yang kedua misalnya kayak emiten-emiten tower-tower gitu ini kan juga teknologi enabler gitu kan. Nah itu menarik nggak sih sebenarnya? Kalau tower itu most likely bakal digerakkan oleh corporate action-nya. Kalau nggak ada, susah. Mhm, Satu. Contohnya mhm. TBIG sebentar lagi akan ada tender offer. Contohnya Excel mengakuisisi LINK. Lalu ya mungkin itu. Lalu kalau untuk
sektor logistik ya tadi sama Mhm. pergudangan itu to be honest bullish semua di tahun ini. Oh, berarti memang ini ya masih perlu dilirik ya Yes. untuk ini sendiri, untuk emiten-emiten pergudangan gitu ya, logistik. Mm-mm. Nah, ini ada hubungannya juga nih berarti dengan sentimen yang kita bicarakan di awal tadi, perang dan lain sebagainya itu ada ya yang mempengaruhi Yes. ya. Betul. Betul. Mhm. Oke, oke. Nah, tadi ada yang bilang salah satunya MPPA katanya, Matahari Putra Prima gitu. Nah, ini gimana nih? Spekulasi saya di MPPA sampai saat ini Heeh. berhasil. Jadi saya mulai Oke. saya mulai entry MPPA itu di angka 280 280-an, 280 270 gitu. Saat ini tuh di 342. Nah, kalau seandainya MPPA bisa ngelewat angka 360 atau 350, dia akan bergerak bullish ke Mhm. 500. Nah, jadi saat ini tuh momen-momen bulan minggu depan itu momen-momen pengujian resist pertamanya. Pertama kali dia menguji resist. Jadi Oke. tertinggi dia itu kan sempat di angka 384 dan minggu depan tuh bakal diuji. Nah, kalau seandainya itu lewat maka dia plong ke 500. Apakah ada potensi untuk kalau saya ngelihat flow yang ada saat ini, yes, ada potensinya ke 500. Meskipun ini ingat ya, Oke. ini disclaimer on dan ini saham yang beresiko. Oke. Disclaimer on ya, ini berisiko. Oke. Ini saya udah dibantu nih, tadi ada cuan troopers kita yang bantuin saya ingetin nama emitennya tuh MMLP, MMLP, Mega ya, Manunggal I Pria. know, I know. Aduh, lupa tadi. Mohon Saya, maaf nih, mohon maaf nih. Terlalu banyak emiten soalnya nih, Bro Michael. yes, MMLP, I think sebentar lagi dia akan mengakhiri masa sideways-nya. Di mana Iya. mungkin kalau seandainya kumpulin di market, dia tuh capek gitu karena nggak liquid, makanya dia harus tender offer atau akuisisi gitu. Di harga berapa? Heeh. Hmm, mungkin kalau saya sebut bukan ranah saya ya, tapi in my opinion Mm-mm. ya, kalau Iya. MMLP bergerak dari 525 sampai 500 lah sampai 475, Mhm. you can add. Mhm. Di mana kalau untuk menyentuh 650 itu enteng untuk MMLP. Hmm. Oke, ini berarti masih bisa kita bilang lagging nggak nih Lagging. emiten-emiten kayak Yes, gini nih? lagging. Oh, masih Lagging. lagging ya. Mm-mm. Oke, siap Bro Michael, langsung nih nanti kita coba entry di level yang sama ya Bro Michael ya. Oke, Bro Michael. Nah, kalau kita geser nih, tadi kan udah teknologi, tech enabler dan lain sebagainya. Yang terakhir deh ini, karena kita cuma sisa 8 menitan nih buat diskusi. Masih banyak nih yang nanya tentang emiten-emiten yang terkait dengan makanan minuman. Mm. Habis itu juga terkait dengan emiten ayam-ayaman, katanya Cepin gitu kan, calon calon popan Indonesia, dan juga emiten poultry lainnya gitu. Ini gimana nih? Oke. Terus terang sektor consumer masih belum saya lirik karena dengan Mhm. kondisi seperti ini biaya impor mereka kan tinggi. Rata-rata bahan baku pangan itu 90% impor, Mas. Jadi kalau seandainya dolar Mhm. lagi dalam kondisi uncertainty gini, cost mereka pun akan tinggi. Tapi I overlook Mhm. that ke poultry di mana kemarin Japfa itu sempat ada ada flow gitu. Dan in my Iya. opinion, Japfa untuk nyentuh ke 1.800 itu quite possible, amat-amat possible untuk nyentuh Hmm. 1.800. Di mana areal sekarang kan baru 1.635. Jadi menurut saya reasonable kalau seandainya di bawah 1.600, batas resikonya itu di bawah Mhm. 1.600. Selama nggak lewat di Mhm. bawah 1.600, peluang dia ke 1.800 itu besar. Nah, which is Hmm. kalau dibanding dengan area sekarang, resiko kalian 35. Sementara potensi rewardnya tuh eh, 150 ke atas lah. Jadi itu Oke. merupakan good plan untuk entry. Nah, terus terang Oke. kenapa dia naik saya nggak tahu. Saya nggak nemu alasannya. Katanya kan banyak yang bilang ini udah mau bulan Ramadan gitu, Ya, Bro Michael. Makanya kayaknya yang ayam-ayaman ini, yang poultry ini bakal dicari lagi gitu. kalau mau Tapi diada-adain sih signifikan nggak sih? nggak. Itu mengada-gada kalau Cocokologi gitu cocok ya? cocok logi. Kalau tahun-tahun lalu yes, tapi semenjak era pandemi itu udah berubah semua gitu. Hmm. Mhm. Cumannya sepertinya banyak cuan troopers yang belum nyadarin ini ya. Mungkin ada efeknya, cuman sudah tidak signifikan lagi gitu Hmm. ya semenjak pandemi. Oke.
Nah, yang pertanyaan sektor terakhir di 5 menit terakhir kita ini, Bro Michael. Apa kabar nih emiten komoditas? Apakah masih ada yang lagging di emiten-emiten komoditas ini? Karena kan rata-rata emang udah pada terbang-terbang tuh, Bro Michael gitu. Bisa nggak sih ini ada emiten-emiten mungkin yang third liner mungkin yang masih bisa dilihat sama cuan troopers kita? Oke, jadi emiten liner dari komoditas tuh banyak sekali ya. Kalau mau dirangkum tuh bener-bener Mhm, banyak dan itu quite mhm. bit resiko. Kenapa? Oh, oke. Karena blue chipnya aja volatil, apalagi sektor linernya gitu. Blue chipnya aja geraknya udah gila. Jadi menurut saya lebih baik Iya. fokus ke blue chipnya aja karena earning mereka bakal lebih dilirik oleh fund gitu. Kalau trade linernya tuh ngikut-ngikut doang gitu. Nah, Heeh. lagi nggak? Jawaban saya saat ini akan menuju lagging. Nah, masanya berapa? Let's say 1 bulan gitu. Jadi atau Mhm. ya let's say 1 bulan lah. Menurut saya komoditas akan memasuki fase boring gitu, fase reakumulasi. Jadi dia akan koreksi. Semuanya, Oke. enggak terkecuali menurut saya udah lihat semuanya tuh semuanya akan koreksi atau minimal sideways dulu. Dan yang paling oke Mhm. untuk saat ini ya, in my opinion, Inco yes, Adro oke, ADMR oke, Tins juga oke, Indi juga Mhm. oke. Oke, berarti ada 3 yang nikel-nikelan gitu ya, nikel dan tembaga, timah maksudnya, sama satu lagi yang terakhir itu yang berkaitan dengan emiten apa ya terakhir itu ya Bro Michael ya? Kan Antam, Indi, Inco, Indi, Tins, dan Indi, terakhir Indi berarti batu yes, bara gitu batu ya? bara, yes. Bener ya? Mm. Oke, siap. Nah, ada yang nanya nih, kalau kita geser ke CPO gimana? Bisa nggak tuh? Apakah ada yang lagging? Misalnya kayak LSIP gitu? Ah, hampir semua CPO itu lagging satu. Tapi Mhm. ya eh, kenaikan mereka Nah ini kemarin nih, tapinya ini gimana nih? Apakah karena ya itu dia udah terlalu kencang ya udah kemarin ya terlalu Bro Michael kenceng ya? dan terus terang koreksinya CPO agak too much ya. Saya agak kaget. Jadi Ah, oke. saya nggak punya satu pun lagi saham Mhm, CPO karena semuanya udah kena trailing stop. Satu 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 stop loss, satu trailing stop. Nah, saat ini mhm, yang paling mendekati ke oke itu adalah AALI. mhm. Jadi Ah, eh big caps ya berarti, yang big big caps caps. saja berarti ya Bro Michael. Yes. Mhm. Meskipun enggak terlalu liquid ya, tapi AALI jika dia bertahan di atas 11.000, peluangnya ke 14.000 atau 15.000 itu possible banget. Oke 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 oke. 14.000, 15.000, wow. Sekarang masih 11.750. Ini Yes, berarti hold keras nih berarti ya, yes. Bro Michael. Dengan Oke catatan oke. nggak lewat dari 11.000. Oke, siap. Nah, kita udah bahas banyak banget nih, Bro Michael, emiten-emiten dan lain sebagainya, sentimen makronya juga seperti apa. Di beberapa menit terakhir ini, yang paling penting sebenarnya kan adalah mengedukasi para cuan troopers nih ya, Bro Michael, supaya punya kesadaran dalam bertransaksi atau berinvestasi. Jadi, yang perlu dipelajari adalah strateginya harusnya seperti apa nih? Dari Bro Michael untuk bisa melihat emiten-emiten yang sedang lagging gitu dan percaya bahwa oke, kalau gua invest di emiten ini yang lagging ini pasti akan bisa kasih cuan. Oke, pertama tuh market itu benar-benar berubah terus satu. Yang kedua, Mhm, kalian harus punya long term view untuk baru entry ke dalam short term view. Nah, ketika short term view kalian gagal karena volatilitas atau momennya nggak tepat, maka kalian perlu yang namanya money management. Jadi nggak hmm, perlu melakukan hedge posisi lah. Jadi hampir semua mhm, emiten yang bergerak di bidang komoditas, dia juga ada tim hedgingnya ketika komoditas iya, yang mereka tambang itu mengalami volatilitas. Nah, itu kalian juga harus bisa seperti itu. Kalian, investor maupun trader, boleh dikatakan mhm, pengusaha yang bergerak di bidang paper asset gitu. Bergerak ya akan mhm, selalu familiar dengan angka dan volume. Nah, yang harus kalian bisa antisipasi itu adalah pergerakan itu. Kalau turun kalian harus ngapain, naik kalian harus ngapain. Yang sedikit beresiko menurut saya adalah gini. Rata-rata mhm, mereka trader sekarang yang trader sekarang itu rata-rata kalau udah profit nanti jadi loss gitu. Habis itu betul. kalau udah profit lagi nanti jadi loss lagi. Konsistensinya nggak ada. Alasannya kenapa? Nah, kalau teman-teman perhatiin ya, rata-rata kalau saya lihat dari Funway ya atau cara fund ketika Mhm, dia udah profit di satu emiten dan itu udah lumayan, kalau udah cukup mereka taking profit, mereka kantongin uangnya. Mereka konsisten mhm, withdraw, bukan kayak simpan
terus compounding, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Kalau seandainya memang kalian lagi menemukan tren yang oke, which is itu good. Tapi to be honest, untuk saat ini memang masih belum ada pergerakan yang seperti itu. Atau mencari saham seperti itu mungkin possibility-nya nggak sampai 5%. Jadi teman-teman mesti kayak tahan ekspektasinya ketika melihat sesuatu atau melihat profit, kemudian dilipat lagi posisinya, Betul. dilipat lagi posisinya. Coba deh, setiap udah profit, taking profit, lalu withdraw. Habis itu susun ulang lagi plan. Nah, coba deh lihat lihat ininya, lihat hasilnya beda nggak. Nah, karena saya lihat banyak tuh yang kalau udah profit dilipat ujung-ujung jadi minus. Nah, dilipat lagi makin minus Iya, nggak lagi. jadi profit. Nggak jadi profit. Coba deh, kalau udah Iya. profit, let's say nggak usah jauh-jauh deh, profit 3%, 5%, coba deh taking profit, withdraw, nikmatin uangnya, lalu coba susun ulang plan lagi. Nah, coba lihat deh hasilnya beda nggak. Iya. Mantap banget nih. Asalkan Cuan Troopers jangan waktu di withdraw dibelanjain sama modal-modalnya gitu ya, Cuan Troopers. Habis juga nanti semuanya. Oke, thank you banget ya Bro Michael ini untuk insight-insight menariknya. Tadi ada insight dari makro, kemudian mikro gitu, semuanya emiten-emitennya juga udah dikasih. Ada juga tadi bocoran-bocoran ya, banyak banget bocoran-bocoran nih untuk para Cuan Troopers. Yang telat ini banyak banget yang nanya tadi Bro Michael, yang telat nonton gimana nanti bisa kita save ya, ini Instagram live-nya di Instagram Sukor Sekuritas. Jadi jangan lupa di playback aja nanti buat yang pertanyaannya udah kejawab tapi udah lewat gitu ya, jangan lupa di playback. Sama sekali lagi gue mau ingetin untuk bergabung jadi Cuan Troopers itu nggak susah ya, sekarang sisa klik aja itu e-form.sukorsekuritas.com dan jangan lupa hari Senin nanti kita akan ada soft launching dan juga anniversary untuk Cafe Rahasia Saham. Oke, thank you banget nih sekali lagi Bro Michael. Saya mau ucapin dulu. Ya. Congrats untuk Sukor. Sure. Congrats untuk Sukor untuk new apps-nya. Sukses acaranya. Yes, thank you banget Bro Michael, thank you banget. Jangan lupa nanti harus datang ya berarti Bro Michael ya, ramein ya. Amin. Amin. Oke. Thank you banget Bro Michael. Moga-moga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa dapat insight-insight lagi nih, bocoran-bocoran menarik nih, dan moga-moga bisa coba-coba nanti ya, kali aja ada Cuan Troopers yang mau trading bareng dengan Bro Michael, mungkin nanti kita bisa bareng-bareng ya Bro Michael ya, kita lihat nanti ke depannya gimana ya Bro Michael, amin. Oke, thank you banget, gue ucapin buat para Cuan Troopers kita yang udah bergabung nih, banyak banget yang udah bergabung, tadi ada 2.800-an, 2.900-an yang stay, thank you banget udah nonton IG live kita malam hari ini. Moga-moga cuan selalu para Cuan Troopers. Gua mau ucapin juga happy weekend ya, dan happy cuan untuk para Cuan Troopers. Gua Daniel Wiguna pamit, sampai jumpa di IG live selanjutnya. Bye bye.